Saudara, kembali kepada topik penipuan terbesar di dalam Alkitab. Apa itu? Terus saya ceritakan begini, saudara. Di dalam Alkitab diceritakan bahwa Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, menciptakan manusia. Dan dia menciptakan juga bumi. Dan dikatakan dia menciptakan juga satu bagian dari bumi yang namanya Taman Eden. Saat ini menurut sejarah, geografi, tempatnya adalah di negara Irak. Nah, dia menciptakan yang namanya Taman Eden, yakni taman yang menyenangkan artinya. Adam dan Hawa ditempatkan di sini, saudara. Mereka menikmatinya, cuma satu yang mereka tidak boleh menikmatinya. Karena pemiliknya, yakni Tuhan Allah, mengatakan, jangan jamah satu pohon ini, jangan makan buahnya. So, saya mau menceritakan konteks penipuan pada zaman ini sesuai dengan gambaran Adam dan Hawa yang diceritakan di Alkitab. Saudara bayangkan, kalau saudara pernah ke Bali, indah bukan? Dan banyak resort-resort di sana. Salah satu resortnya, saudara diangkat sebagai pengelola oleh pemiliknya, orang kaya luar biasa. Nah, resort ini bagus sekali oleh karena di pinggir pantai ada lapangan golf, ada kebun yang begitu luar biasa dengan bunga warna-warni. Demikian juga ada kolam renang, ada pandangan yang jelas ke laut. Terus ada juga satu menara pengawas di tengah-tengahnya. Menara pengawas ini cukup tinggi sehingga dari menara pengawas itu dapat dilihat ke seluruh resort itu, dan demikian juga pandangan ke laut, dan sangat indah. Namun pemilik ini mengatakan kepada pengelolanya, kamu boleh bekerja di sini, mengolah segala sesuatu, tapi jangan naik ke menara pengawas ini. Oh, gampang, kata pengelola ini. Saya diangkat, dan kalau itu salah satu cuma satu syaratnya, no problem, saya bisa melakukannya. Nah, pengelola ini kemudian mulai bekerja. Namun ada seorang karyawan yang terkenal licik, saudara. Dan karyawan ini ingin supaya manajer ini, pengelola ini dikeluarkan karena dia orang yang licik, memiliki maksud hati yang mau menghancurkan, menipu. Itu kebiasaan dia. Dia mendekati pengelola ini dan mulai berbincang-bincang, dan kemudian dia mulai menggoda. Dia perlihatkan, saudara, mengenai menara pengawas itu kepada pengelola ini, yakin bahwa ini menara pengawas yang sangat luar biasa indahnya. Dan dia mulai menipu, saudara, dengan mengatakan bahwa sebenarnya pemilik itu menghalangi Bapak naik ke atas menara pengawas ini karena dia tidak mau orang lain menikmati keindahan resort ini. Karena keindahan resort ini paling dapat dinikmati dengan naik dan menikmatinya dari menara pengawas. Kan tak terkunci, Pak. Kan pintunya tak terkunci. Sebenarnya Bapak bisa masuk ke situ. Sebenarnya Bapak bisa menikmati karena Bapak juga sudah mengelola tempat ini. Nah, pengelola ini, saudara, mulai berpikir, dan dia tergoda. Benar juga ya. Kok saya sudah diberikan segala sesuatu, tapi mungkin ini aja tempat yang benar-benar terbaik seperti yang dikatakan oleh karyawan ini. Kenapa nggak saya coba? Karena dia tertipu, saudara. Dia mulai mengikuti keinginan hatinya, saudara. Dia bebas memilih. Dia bebas memilih untuk mengatakan, no, saya tetap mau mematuhi pemiliknya. Tapi dia sudah memilih, saudara, untuk oke, gak apa-apa, aku coba naik. Dan dia akhirnya naik sana, saudara. Dan dengan terkejut pada waktu dia naik sana, dia melihat memang begitu indah, luar biasa. Tapi di situ juga ada pemiliknya. Dan pemiliknya itu duduk menunggunya. Dan dia menjadi malu, saudara, karena dia bersalah kepada pemiliknya. Saat itu juga dia dikeluarkan dari resort itu dan mengalami kehidupan yang berubah. Dikeluarkan dari resort itu. Dan inilah, saudara, gambaran Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka diberikan tempat yang bagus, tapi hati mereka mencoba untuk menolak perintah-perintah Tuhan. Hati mereka memiliki kehendak bebas untuk tetap tinggal di sana dan tetap mematuhi perintah Tuhan. Tapi hati yang memiliki kehendak bebas, mereka gunakan untuk memilih
kehendak yang melawan kehendak Tuhan. Penipuan telah terjadi. Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden. Akibatnya saudara, bagi saudara dan saya, kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Kitab Injil mengatakan saudara, oleh karena Adam, dunia ini dimasuki oleh dosa. Oleh karena Adam, dunia ini dimasuki oleh kematian. Memang waktu Adam dikeluarkan dari Taman Eden, dia tidak mati secara fisik. Tapi sebenarnya dia mati dalam relasinya dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia menolak perintah Tuhan. Dia menjadi manusia yang biasa, dan kita semuanya menjadi manusia yang biasa, yang memiliki keinginan memberontak kepada Tuhan. Kita terpisah dari rencana relasi Tuhan. Kitab Injil mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa. Oleh karena Adam, satu dosa yang mematikan masuk ke dalam dunia. Berita baiknya saudara, penipuan terbesar ini dikalahkan oleh pembenaran terbesar. Justru disinilah kenapa Yesus itu diberikan oleh Tuhan Allah. Plannya memberikan Taman Eden gagal, tapi dia memiliki plan B, Taman Eden, dengan memberikan Yesus Kristus, supaya kesalahan manusia, dosa-dosa manusia itu ditanggung oleh anaknya, Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus beroleh kembali Taman Eden itu. Dia mengatakan, Yesus satu-satunya jalan. Yesus mati disalibkan. Karena apa saudara? Karena kematian itu akibat daripada dosa-dosa manusia. Dan dia tanggung di dalam dirinya, menjadi korban yang seharusnya manusia berdosa menuju kematian. Tapi bagi orang yang percaya, kematian tidak lagi bekerja. Secara rohani, kematian digantikan oleh kehidupan dengan relasi kepada Tuhan Allah. Saudara, inilah berita pembenaran yang mengalahkan penipuan yang terbesar. Kitab Injil mengatakan, oleh satu orang Adam dosa masuk ke dalam dunia, tapi oleh satu orang Yesus Kristus kehidupan masuk ke dalam dunia.